kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan hasil video kami tentang tutur cacing sutra. Berikut saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni, NPM 1840101076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NPM 1840101077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Lestari, NPM 1840101075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman dengan NPM 1840101074. Nah teman-teman, jadi cacing sutra atau tubifik SP ini merupakan pakan alami bagi larva ikan yang memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan ikan, sekitar 57% protein dan 13% lemak. Cacing sutra merupakan cacing kecil seperti seukuran rambut dan berwarna kemerahan dengan panjang 1-2 cm dengan ruas tubuh 30-60 segmen dengan warna merah kecoklatan karena mengandung hemoglobin. Dan tidak heran, cacing sutra ini banyak dicari orang, selain itu harganya juga lebih murah. Umumnya dalam upaya peternakan biasanya dimanfaatkan sebagai pakan alami pada ikan air tawar seperti ikan lele dan ikan cupang dan hewan peliharaan lainnya. Cacing ini atau cacing sutra ini membentuk koloni pada perairan yang jernih yang kaya akan bahan organik. Nah, di alam cacing sutra ini juga biasa ditemukan pada saluran air yang banyak mengandung lumpur dan sampah organik atau di pinggir sungai yang memiliki tekstur tanah yang lembut. Klasifikasi cacing sutra atau tubifik SP ini masuk ke dalam filum Annelida, kelas Oligochaeta, ordo Haplotaxida, famili Tubivicidae, genus Tubifix, dan spesies Tubifix sp. Disebut cacing sutra karena cacing ini memiliki tubuh yang lunak dan sangat lembut seperti halnya sutra atau rambut. Tubuh cacing ini terdiri dari 2 lapis otot yang membujur dan melingkar sepanjang tubuhnya. Cacing ini mempunyai saluran pencernaan berupa celah kecil dari mulut sampai anus. Tubifik atau cacing sutra ini mudah dikenali dengan tubuhnya yang seperti benang sutra dan berwarna merah kecoklatan karena banyak mengandung hemoglobin. Nah, tubuh cacing sutra ini memiliki panjang 1-2 cm, terdiri dari 30-60 segmen atau ruas seperti yang telah dijelaskan pada definisi kultur cacing sutra tersebut. Tubuh cacing sutra ini berluas-luas dan mempunyai saluran pencernaan termasuk ke dalam kelompok nematoda. Cacing sutra adalah termasuk organisme hemaprodit. Pada satu individu organisme ini terdapat 2 alat kelamin dan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur cacing sutra terjadi di dalam kokon, yaitu suatu bangunan berbentuk bangunan bulat telur, panjang 1 mm dan diameter 0,7 mm yang dihasilkan oleh kelenjar epidermis dari salah satu segmen tubuh yang disebut kiletum. Tubuhnya sepanjang 1-2 cm, terdiri dari 30-60 segmen atau ruas. Telur yang ada di dalam tubuh mengalami pembelahan, selanjutnya berkembang membentuk segmen-segmen. Setelah beberapa hari, embrio cacing sutra akan keluar dari kokon. Induk yang dapat menghasilkan kokon dan mengeluarkan telur yang menetas menjadi tubifek, mempunyai usia sekitar 40-45 hari. Jumlah telur dalam setiap kokon berkisar antara 4-5 butir. Waktu yang dibutuhkan untuk proses perkembangbiakan telur di dalam kokon sampai menetas menjadi embrio tubifek membutuhkan waktu sekitar 10-12 hari. Daur hidup cacing sutra terdiri dari telur, menetas hingga menjadi dewasa, serta mengeluarkan kokon dibutuhkan waktu sekitar 50-57 hari. Penyebaran cacing sutra umumnya berada di daerah tropis. Umumnya berada di saluran air atau kubangan dangkal, berlumpur yang airnya mengalir perlahan. Misalnya, selokan tempat mengalirnya limbah dan pemukiman penduduk atau saluran pembuangan limbah peternakan.
Cacing sutra termasuk hewan hermaprodit yang berkembang biak melalui telur dengan pembuahan secara eksternal. Telur yang telah dibuahi oleh jantan akan membelah menjadi dua sebelum menetas. Cacing sutra memakan bahan organik yang bercampur dengan lumpur atau sedimen di dasar perairan. Cara makan cacing sutra adalah dengan cara menelan makanan bersama sedimen. Dan karena cacing sutra memiliki mekanisme yang dapat memisahkan sedimen dengan makanan yang mereka butuhkan. Cacing sutra banyak digunakan sebagai pakan alami yang bermutu tinggi, baik untuk budidaya ikan air tawar agar daging yang dihasilkan lebih berkualitas, baik digunakan untuk budidaya ternak ikan lele, belut, dan sangat baik untuk budidaya ikan cupang. Cacing sutra mengandung sekitar 57% protein dan 13% lemak. Kandungan nutrisi cacing sutra tidak kalah dibandingkan dengan pakan alami lainnya seperti Infusoria, Chloribudinanas, Chromonas, dan Artemia. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, cacing sutra merupakan pakan yang baik untuk benih ikan konsumsi ataupun ikan hias. Untuk ikan hias, ikan cupang misalnya, cacing sutra bermanfaat untuk memperkokoh ekor dan membuat mental ikan cupang lebih berani. Kultur pada cacing sutra. 1. Persiapkan bibing cacing sutra. Bibing cacing sutra dapat dibeli di toko pertanian terdekat atau dapat mencarinya di sawah maupun sungai. Yang kedua, media budidaya cacing sutra. Untuk media budidaya cacing sutra hanya perlu menyiapkan kubangan lumpur ukuran 1x2 meter persegi dan desain kebugaran lumpur tersebut agar mempunyai saluran air masuk dan keluar. Kemudian buatlah petakan berukuran 20 cm x 20 cm x 10 cm dan di antara petakan itu berilah lubang dengan jari-jari Anda sekitar 0,5 cm. Yang ketiga tuh pemupukan lahan dan pembuatan pakan. Untuk pemupukan kita bisa menggunakan pupuk kandang atau ampas tahu. Yang keempat, fermentasi lahan budidaya cacing sutra. Dalam proses ini, terlebih dahulu rendamlah lahan yang akan digunakan sebagai budidaya cacing sutra selama 3 atau 4 hari dengan menggenangi air sehingga 5 cm. Yang kelima, penebaran bibit cacing sutra. Pastikan dan usahakan selama penebaran bibit dan perawatan cacing sutra, lahan tersebut sudah dialiri air yang terus mengalir meskipun dengan debit air yang kecil dan lambat. Yang keenam, memberi pakan cacing sutra. Pakan cacing sutra dapat berupa bahan organik seperti dedaunan dicampur dengan lumpur atau sedimen yang biasa terdapat pada dasar lahan. Yang terakhir, panen cacing sutra. Cacing sutra sudah dapat dipanen setelah usia budidaya sampai sekitar 75 hari sejak masa penebaran debit dan dapat dipanen secara berskala setiap 15 hari sekali nantinya.